Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4, Sampang, Madura. Hari ini Kamis 11 Desember 2025. Tema pada pagi hari ini adalah perbedaan berakal dan berpikir. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari sering kita menyamakan antara berakal dan berpikir, sehingga dua kata ini seperti seakan-akan sama, padahal sebenarnya sangat jauh berbeda dan perbedaannya sangat prinsip. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, terkait dengan berpikir dan berakal ini sangat penting di dalam kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya berpikir itu letaknya ada di kepala atau di otak kita, sementara berakal itu letaknya di dalam qalbi kiri kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Namun demikian, ini sangat jarang diketahui oleh kita, Bapak. Mari kita renungkan di dalam sebuah di dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran atau surat 3 ayat 190. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan keajaiban yang di dalamnya, ya. Waqtilafil laili wan nahari, serta pergantian malam dan siang. Artinya dengan datang dan pergi, serta bertambahnya dan berkurangnya, ya. La ayati, ya, menjadi tanda-tanda, ya, menjadi bukti atas kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berakal atau disebut juga ulul albab. Apa artinya orang berakal? Itu artinya orang yang berpikir, yang mendalam, merenung atau merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan setelah itu menggunakan akalnya itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di dalam surat berikutnya, di dalam surat yang sama ayat 191, alladzi yadhkurunallah, yakni orang-orang yang mengingat Allah, qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, di waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring. Artinya dalam keadaan bagaimanapun, ya. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, ya, untuk menyimpulkan dalil melalui keduanya akan kekuasaan Allah. Serta mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, berpikir ini dengan berakal sangat jauh berbeda. Berakal itu letaknya ada di dalam kolbu kiri kita, di dalam jantung sebelah kiri. Mengapa demikian?
Karena orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang apa ya, mengambil hikmah dari suatu kejadian ya. Lalu dia itu memikirkan secara mendalam. Dia takjub dengan kebesaran Allah. Lalu orang itu bertambah imannya. Dan orang berakal ini selalu benar ya, karena orang berakal ini berjalan atas cahaya Allah. Orang berakal itu orang-orang yang mempunyai iman. Orang-orang berakal itu adalah orang-orang yang menjadikan kolbu kirinya itu adalah pemimpin di dalam instrumen dirinya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya di dalam kolbu kiri itu ada iman, ada jiwa, ada fuad ya. Ada ruh, ada akal. Nah, jadi akal itu letaknya bukan di kepala tapi di jantung sebelah kiri atau kolbu kiri. Dan orang berakal itu selalu orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang punya akhlak terpuji, orang yang takut kepada Allah. Orang berakal itu selalu menjaga solat 5 waktu. Orang berakal itu selalu mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Orang berakal itu selalu memulai aktivitasnya dengan atas nama Allah, diniatkan karena Allah. Ini yang disebut dengan ulul albab. Seperti yang disampaikan dalam surat Ali Imran tadi, atau surat 3 ayat 190 sampai 191. Berbeda dengan orang berpikir. Berpikir itu adanya di kepala ya. Adanya di kepala dan terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpikir itu nanti terpusatnya di otak. Sementara otak itu sumber respon yang didapat itu diperoleh dari pendengaran mata dan penglihatan mata dan pendengaran telinga. Dan otak itu tidak mampu menembus hal-hal yang sifatnya gaib. Maka otak atau fikir yang ada di dalam otak itu banyak kelemahan ya. Nah, karena sifatnya hanya yang dilihat saja dan didengar saja, maka berpikir itu tidak bisa menembus untuk berkomunikasi dengan Allah. Fikir tidak mempunyai perangkat untuk bertemu Allah. Justru berpikir itu cenderung kepada cinta dunia yang berlebihan sampai lalai mengingat Allah. Makanya pikir itu diikuti oleh hawa nafsu, diikuti oleh godaan syaitan seperti itu. Nah, tapi kalau berakal berbeda. Berakal itu adalah mempunyai dua kekuatan, berpikir dan berzikir. Nah, cuma ketika terjadi rotasi melalui peredaran darah ya, dari jantung kiri menuju ke otak itu, zikirnya menjadi hilang sehingga tinggal berpikirnya saja. Ini yang menyebabkan banyak manusia yang tersesat. Andai kata ketika darah dan oksigen itu terjadi perputaran, itu juga dialirkan zikir ya. Jadi dimulai jantung kiri kemudian menuju ke otak, zikir tetap mendampingi ya. Kemudian setelah itu menuju ke jantung kanan, zikir tetap mendampingi, menuju shouldernya, zikir tetap mendampingi, kembali lagi ke jantung kiri, zikir tetap mendampingi. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dikendalikan oleh kolbu kirinya, dikendalikan oleh jiwanya, di mana di situ punya kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan Allah secara batin.
Kenapa? Jiwa ya yang di dalam kolbu kiri itu punya kemampuan pendengaran dan penglihatan batin. Nah, disitulah mengapa orang berakal itu dengan orang berpikir sangat berbeda jauh, Bapak. Ya. Jadi kalau sering kita menyebut akal pikiran itu sebetulnya tidak tepat, ya. Atau akal-akalan tidak tepat. Karena kalau orang berakal itu pasti di jalan Allah, pasti di jalan yang lurus, ya. Dan itu dikendalikan oleh Allah. Dan orang berakal itu rajin beribadah, istiqomah, berpikirnya, mengingat Allahnya luar biasa. Orang berakal itu selalu orang-orang yang amanah. Berbeda dengan orang yang berpikir. Orang berpikir itu kecenderungan itu tidak jujur, tidak amanah, ya, dikendalikan hawa nafsunya, tidak mempedulikan orang lain. Nah, ini disebabkan karena keputusan fikir. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita itu merenung sejenak bagaimana supaya kita hidup tentram, hidup damai, hidup tenang. Semua yang ada di sekeliling kita itu, ya, minimal dari diri kita, ya, dari anak-anak kita, istri kita, ya, sehingga kepada masyarakat, ya, itu adalah orang-orang yang berakal, sehingga nantinya di dalam mengambil keputusan orang-orang berakal itu selalu dikendalikan oleh kolbu kirinya. Dan orang-orang seperti itulah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.